serta melahirkan sudah tidak dapat ditemukan. Tidak ditemukan adanya penyakit yang dapat mempengaruhi kehamilan terperiksa. Namun tidak diketahui apakah terdapat komplikasi saat kehamilan serta diketahui apakah terdapat kelainan dalam janin yang dikandung. Sehingga jelas dan terang bahwa di muka persidangan, bahkan dalam rangkaian proses penyidikan sampai dengan penuntutan telah ditemukan fakta bahwa apakah memang telah terjadi peristiwa hukum aborsi atau tidak. Fakta mana yang harus menjadi perhatian kita semua guna mendapat penegakan hukum? Bahwa jaksa penuntut umum juga telah tidak melengkapi berkas-berkas persidangan dalam terkait hasil visum terhadap janin. Saat persidangan, jaksa tidak dapat membuktikan dalam persidangan berkas-berkas hasil visum terhadap janin atau bayi yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum lahir akibat aborsi guna mencari fakta-fakta ilmiah untuk menegakkan dalil-dalil dakwaan dan tuntutan jaksa. Telah tidak ditemukan fakta hukum berupa dokumen forensik yang menyatakan bahwa telah terjadi aborsi yang dialami oleh anak korban atau bahwa aborsi telah terjadi sebagai akibat langsung dari obat yang diminum oleh anak korban maupun obat yang dimasukkan ke dalam vagina korban. Bahwa kurang cermatnya jaksa penuntut umum dan dalam melengkapi berkas-berkas yang dihadirkan di muka persidangan untuk menuntut terdakwa dengan tuduhan telah melakukan aborsi akan sangat sulit ditegakkan dalam perkara ini. Bahwa requisitionya tertanggal 1 September 2025, jaksa penuntut umum telah menuntut terdakwa bersalah atas aborsi atau kehamilan yang dialami oleh anak korban yang terjadi sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 9 Mei 2024 dan pada bulan Juni 2024. Tolong di bold, bulan Mei 2024 aborsi pertama menurut jaksa penuntut umum. Aborsi kedua di bulan Juni di tahun yang sama 2024. Seperti tadi disampaikan oleh majelis, aborsi pertama itu pendarahan. Seperti kalian dengar, yang memesan obat adalah anak korban. Meminum dengan Sprite, diminum melalui mulut dan melalui vagina. Kemudian 5 menit kemudian merasakan perut pulas. Saat itu terjadi tidak ada fadel di sana. Kalau tadi kalian dengar, ada yang dengar waktu majelis bilang anak korban memesan obat melalui Google, mundur ke belakang, pernah disampaikan oleh pengacara Nikita Mirzani bahwa katanya memesan obat fadel. Tapi tadi kalian dengar sendiri dari mulut majelis hakim siapa yang memesan? Anak korban. Oke. Logikanya pada bulan Mei dia melakukan aborsi, memesan obat melalui paket yang diambil oleh Aro pembantunya, kemudian memesan Sprite dan meminumnya. Tidak ada fadel di sana. Sampai pendarahan selesai, barulah dia video call seperti tadi yang disampaikan oleh majelis. Jadi disampaikan oleh anak korban, papa anak kita sudah meninggal. Ada fadel di sana? Tidak ada fadel di sana. Oke. Bulan Mei itu pendarahan. Dikatakan oleh JPU dan tadi majelis juga membacakan aborsi kedua di bulan Juni yang sudah sebesar boneka dan sudah lengkap. Sekarang kita main pakai logika. Mungkin nggak bulan Mei aborsi, terus hamil lagi bulan Juni keluarnya segede gini? Oke. Fakta persidangan, menurut ahli forensik, pada terperiksa ditemukan puting kedua payudara tampak menggelap dan melebar. Serta pada perut terdapat garis membujur yang berwarna lebih gelap dari kulit sekitarnya, yang sesuai dengan tanda-tanda usia kehamilan trimester kedua, yakni setelah 20 minggu.
terkait janin yang dilahirkan. Dari seluruh rangkaian pemeriksaan, perkiraan menurut ahli forensik, janin tersebut berusia minimal 20 minggu dalam kandungan dan usia kehamilan di trimester kedua sekitar 12-28 minggu. Sehingga ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU memberikan kesimpulan usia janin yang dilahirkan antara 20-28 minggu dalam kandungan atau kurang lebih sekitar 5 bulan usia janin. 20-28 minggu, kita tarik mundur 20 minggu antara bulan Januari atau Februari sudah hamil. Di mana bulan Januari dan Februari beradanya Loli? Loli berada di UK. Saya tidak mau menjawab itu dulu. Saya selesaikan dulu ini ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Oke. Bahwa dari pemeriksaan keseluruhan yang dilakukan pada tanggal 19 September 2024 dan 30 September 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan USG, rahim didapatkan hasil bentuk dan ukuran normal sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah terjadi penurunan janin minimal 6 minggu sebelum pemeriksaan. Tidak ada Fadel di dua peristiwa aborsi. Bahwa faktanya dalam persidangan Fadel mengakui ditelepon saat sudah selesai terjadi pendarahan. Kemudian yang kedua dia ditelepon, dikasih tahu janinnya keluar. Saya tanya Fadel di depan persidangan, saya tanya sebesar apa? Sebesar itu. Sudah lengkap dan sudah dikubur oleh Fadel. Menjadi pertanyaan buat saya. Dari mulai pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan sampai masuk di dalam dakwaan, tidak pernah dibahas soal janin yang keluar sebesar donor. Ada pernah kalian dengar itu? Kenapa itu tidak diperiksa? Kenapa itu tidak disebutkan? Itu pertama. Berdasarkan kesaksian anak korban di depan persidangan, dia mengakui bahwa dialah yang punya inisiatif aborsi. Sekarang pertanyaan saya lempar kepada rekan wartawan. Kalau benar menurut keterangan ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU bahwa usia kehamilannya itu 20-28 minggu, berarti bulan Januari, antara Januari sampai Februari sudah hamil bisa. Di hadapan majelis, anak korban mengakui di UK pun dia berhubungan badan dengan beberapa laki-laki. Itu fakta persidangan yang tidak dilihat oleh majelis. Itu yang membuat saya tadi agak kaget. Tidak ada satu fakta persidangan yang menjadi pertimbangan. Sekarang pertanyaan saya, Loli tiba di Indonesia pada bulan Maret. Sorry, Kak Bintang boleh ikut gabung? Kursi, bibi kursi. Loli tiba di Indonesia bulan Maret. Tapi di situ aja bang. Keterangannya baru berhubungan dengan Fadel di bulan April. Mungkin nggak Mei hamil. Mungkin nggak Mei sudah aborsi. Kalian bisa lihat jejak digital itu nggak bisa hilang ya. Kalian bisa lihat di TikTok tanggal berapa dan siapa yang menjemput Loli di bandara. Di hadapan majelis, Loli menyampaikan berupaya 6 kali pulang ke rumah ibunya, namun tidak diterima oleh ibu. Pertanyaan saya, peristiwa yang hari ini diputuskan akan terjadi nggak kalau ibunya terima dia pulang? Tidak terjadi.
Dan sampai hari ini Loli tidak ada di rumah ibunya. Yang katanya sibuk mau melindungi anaknya, menuduh Fadil merusak masa depan anaknya, tapi sampai hari ini anaknya tidak diterima masuk di dalam rumah saya. Saat ditanya oleh majelis, apakah sekarang Loli sudah pulang ke rumah? Belum, yang mulia. Jadi sekarang tinggal di mana? Saya masih di safe house dan saya nggak betah, yang mulia. Itu yang terjadi fakta persidangan. Kemudian tadi disampaikan menurut pertimbangan majelis ada tipu muslihat yang dilakukan atau bujuk rayu sehingga persetubuhan itu terjadi. Faktanya sejak kedatangan Loli di bulan Maret, Fadil sudah niat menikahinya karena Loli mengeluh sudah dibuang oleh ibunya. Yang kalian semua tahu pernah di-announce ya sama ibunya di media bahwa itu sudah bukan anak saya. Kami lampirkan bukti di dalam pembelaan. Loli pernah menerima lamarannya, ada memberikan cincin berlian untuk melamar. Jadi sejak awal niatnya menikahi, bukan seperti apa yang dituduhkan, bukan seperti apa yang dibuat opini selama ini. Oke, saya akan perlihatkan lagi. Oke, ada satu postingan yang sangat menyedihkan dan miris buat saya karena saya punya anak. Dan mungkin ibu di luar sana yang punya anak. Bentar ya. Ini kita Mirzani menghapus nama Loli dari ahli waris. Postingan yang kita Mirzani yang ditaruh di media sosial untuk dibaca oleh semua rakyat Indonesia. Yang paling sedih pada tanggal 16 April 2024, Loli memposting di Instagram story-nya persis di depan pagar rumah ibunya.
Saya bacakan kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini. Saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi. Loli datang dengan maksud baik dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik. Dengan ini Loli memohon kepada Mimi untuk meluangkan waktu agar bertemu walau 10 menit saja. Dan tetap tidak dibuka pintu. Ini bukti Ade dan keluarga telah menjemput dari bandara, langsung mengantarkan Loli ke rumah ibunya dan tidak dibukakan pintu. Boleh ke kiri dikit. Ini bukti chat Loli mengadu bahwa dia sering dipukul oleh ibunya. Aku dipukul karena ketemu sama Sean. Oke. Sekarang waktunya kalian bertanya apa? Apa yang mau ditanya? Depan akan seperti apa kau ya? Banding Satu ya. banding langsung atau gimana? Banding